Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siomi Kafa. Saya sebagai guru biologi sekaligus sebagai mahasiswi program pendidikan profesi guru angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11 SMA Yadika Soreang dengan materi sistem pertahanan tubuh. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Baik. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran biologi ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kan kita berdoa dulu ya. Oke, silakan KM-nya Rasyan. Oke, Rasyan. Dipimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, siap teman-teman. Sebelum memulai pelajaran biologi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pada Rasyad ya yang sudah memimpin doa. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Oke, siapa yang tidak hadir? Nazira, Sen, juga Jingga. 3 orang. Yang tidak hadir? Nazira, Sen, Jingga. Kenapa, sakit atau izin? Sen dan Nazira izin. Jingganya sakit, Ibu. Sen sama Najira izin, Ya. Jingga Sakit. Oke, baik. Ada yang tahu nggak kira-kira sekarang kita mau belajar apa? Belajar. Nah, tapi sebelum itu coba dicek bajunya udah rapi belum? Oh, dirapikan dulu. Bajunya dimasukkan, dirapikan. Kerudungnya dirapikan yang perempuan. Rambutnya. Udah? Rambutnya sudah rapi. Coba cek di kolong ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu keluar. Gak ada? Oke, baik. Kalau sudah bersih, oke. Nah, ya sekarang udah musim hujan ya. Betul. Tadi hujan. Bahkan tadi kalian berangkat hujan ya? Juga sama lampu sini hujan. Hujanan di jalan. Oke, baik. Nah, di musim hujan gini kan banyak yang mudah terkena penyakit ya. Nah, di sini pasti pernah mengalami demam kan? Atau mungkin ada yang tidak pernah demam? Ada. Semuanya pernah. Oke, baik. Kenapa sih kita bisa mengalami demam? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Mufti. Karena tubuh kita diserang penyakit. Penyebabnya bisa dari virus atau bakteri yang menginfeksi tubuh kita. Oke, jawaban yang bagus. Baik, jadi demam itu ya salah satunya bisa disebabkan karena tubuh kita terinfeksi. Ya, terinfeksi apakah itu bakteri ataupun virus ya. Kalau demam ya, apa sih biasanya yang kita rasakan? Oke, silakan Satriani. Biasanya kalau saya demam, tubuh saya kesemutan. Terus gak enak badan dan nafsu makan hilang. Oke, baik. Jadi Sama. yang lain sama kayak gitu ya. Biasanya kalau demam itu nggak enak badan ya, terus meriang ya, malas makan ya.
Hari ini sudah kebayang kita akan belajar materi apa? Apa? Virus. Tentang virus? Sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh. Kita lihat di sini apa yang kita pelajari. Nah, ini ya. Yang akan kita pelajari ini tentang sistem pertahanan tubuh. Tapi lebih spesifik lagi, kita akan melihat mengenai respon tubuh kita kalau misalnya mengalami infeksi. Tapi sebelum itu, Ibu ingin melihat sejauh apa sih pengetahuan kalian. Ibu kan sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah meminta kalian untuk membaca terlebih dahulu kan ya. Nah, sekarang Ibu pengen lihat, silahkan kalian scan QR ini untuk mengisi tesnya ya. Sekali lagi silahkan kalian scan QR-nya untuk mengisi tesnya. Oke. Ada sekitar 5 soal yang harus kalian isi. Jadi silahkan diisi jawabannya ya. Ada yang kesulitan untuk scan QR-nya? Kalau ada yang kesulitan, boleh dibuka Google Classroom-nya. Ibu sudah dikirimkan soalnya, link soalnya di Google Classroom. Ya, kalau ada yang mengalami kesulitan di sini, silakan cek Google Classroom-nya untuk masuk ke soalnya. Silahkan. Gimana, udah selesai? Sudah Ibu. Yang sudah selesai acungkan tangannya. Amin Bu. Oke. Baik. Nanti kita lihat ya jawabannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini udah selesai semua ini? Sudah. Baik. Kita lanjut ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi sistem pertahanan tubuh dalam merespons stimulus eksternal berdasarkan kasus yang terjadi dengan benar ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan suatu kasus ya. Kemudian berikutnya peserta didik dapat memproses data yang menunjukkan keterkaitan struktur dan fungsi sistem pertahanan tubuh manusia dalam merespon stimulus dalam bentuk infografis dengan baik ya. Juga di sini diharapkan selama proses pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan profil pelajar Pancasila meliputi mandiri, bernalar kritis sama ya. Jadi selain tujuan pembelajaran ini juga ada manfaat ya yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini. Di antaranya kalian bisa tahu nih bagaimana cara menjaga kesehatan ya, terus bagaimana cara mencegah kita terserang suatu penyakit ya. Kemudian selain itu juga kalian bisa menentukan ya gaya hidup yang seperti apa sih yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh ya. Selain itu juga kalian bisa tahu nih faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kesehatan kalian ya. Seperti itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik. Kurang semangat ya kita sekarang. Ya, berarti masih ingat dengan tebuk belajar? Masih. Oke, baik. Kalau masih ingat kita tepuk belajar dulu. Siap? Siap. Baik. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Gimana? Sudah lebih semangat hari ini? Ibu akan membagi kalian ke dalam
6 kelompok ya. Di sini Bu akan sebutkan kelompoknya. Jadi setelah ini silahkan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, di sini kelompoknya Ibu bagi menjadi 6. Di antaranya ada kelompok ribosom, kelompok sitoplasma, nukleosom, nukleus, lisosom, sama kelompok endoplasma. Kan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Oke, baik. Jadi sekarang kalau sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, kita lihat di sini ada tayangan. Kalian simak baik-baik tayangannya. Ini berhubungan dengan yang akan kalian diskusikan. Jadi silahkan diperhatikan videonya. Silahkan diputar. Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya sebelah sana Diana. kelihatan? Saya akan menjelaskan mengenai virus influenza. Tahukah kamu apa itu flu? Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan yang terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, gejala-gejala flu yang biasa dirasakan diantaranya adalah demam, sakit kepala, batuk-batuk, pegal-pegal, nafsu makan menurun, dan sakit tenggorokan. Virus flu masa inkubasinya termasuk singkat. Kita akan mengalami gejala hanya dalam waktu 1 hingga 3 hari setelah pertama kali terinfeksi. Masa di mana flu paling menular ada. Apa perbedaan flu dan pilek? Flu itu berbeda dengan pilek. Flu masa inkubasinya lebih singkat dengan gejala yang lebih parah sehingga dapat menghambat rutinitas penderita. Sedangkan pilek umumnya muncul secara bertahap dan gejalanya lebih ringan pada tubuh kita. Baik ya. Jadi itu tadi tayangan mengenai penyakit influenza. Ya. Mau minta 2 orang dong maju ke depan. Silahkan siapa? Sona sama Sarah. Akhirnya aku pun maju ke depan. Sona Sarah 2S. Oke. Dah, baik. Tadi kan kita lihat tayangan tentang influenza ya. Nah, menurut kalian ya, apa sih yang terjadi kalau misalnya kalian mengalami influenza? Oke, boleh siapa? Kera, silakan. Pas kata itu saya hujan-hujan. Jadi ibu pas seminggu yang lalu hujan-hujan. Terus hari itu teh saya pas nyampe rumah teh langsung kayak capek, terus badan teh kayak meriang gitu, kayak dingin. Terus udah gitu teh gitu. Kenapa tuh? Cium teh apa sih? Itu gitu. Abis itu tiba-tiba hidungnya meler Tapi itu sakitnya lama nggak? Kalau misalnya bersinnya mah nggak satu sih 3 harian. Terus sisanya Apa? tinggal ininya Apa meler? Baik. Jangan samping yang digambar teman-teman. Nah, oke, Sona juga pernah ngalamin influenza? Pernah. Menurut kamu penyebabnya apa sih? Influenza? Penyebabnya karena terinfeksi virus influenza. Misalnya ketika virus tersebut menempel pada makanan atau ketika kita berinteraksi dengan orang yang sedang
Paling lama berapa hari kamu mengalami influenza? Oke, baik. Terima kasih buat Sera sama-sama. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, silakan. Intan. Gimana sih cara mencegah supaya kita tuh gak terkena virus influenza? Oke, baik. Terima kasih untuk Intan. Tadi sudah dijelaskan ya di tayangan juga untuk mencegah terjadinya infeksi, contohnya dari influenza. Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan, ya. Makanya setelah aktivitas apapun, alangkah lebih baiknya kita mencuci tangan. Karena kita nggak pernah tahu nih yang udah kita pegang itu apakah ada virusnya atau ada bakterinya, ya. Gitu. Kita pegang apapun yang ada di sekitar kita, kita nggak tahu itu kebersihannya seperti apa. Bahkan yang kita sering pegang, misalnya handphone, ya, itu bisa jadi sarang penyakitnya ada di situ, ya. Begitu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, baik. Kalau sudah cukup, sekarang Ibu minta kalian buka Google Classroom-nya. Oke, di situ ada lembar kerja. Ada, sudah dibuka? Sudah, Ibu. Lembar kerja tentang penyakit influenza. Ya. Oke, sekarang Ibu Soraya mau nanya, apakah benar Ibu minum es itu dapat mengakibatkan flu? Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaannya dari Soraya. Jadi minum es bisa bikin flu atau enggak, ya? Nah, minum es itu sebetulnya tidak akan menyebabkan flu, ya. Yang bisa menyebabkan flu itu ketika misalnya yang kita makan atau yang kita minum itu terkontaminasi oleh patogen, ya, baik itu misalnya virus ataupun bakteri. Nah, kalau misalnya terkontaminasi baru itu bisa menyebabkan penyakit, ya, seperti itu. Gimana cara kerjanya sistem kekebalan tubuh saat melawan infeksi? Tadi Ibu bertanya mengenai demam. Betul. Ya kan? Nah, demam itu merupakan salah satu mekanisme tubuh, ya. Jadi demam itu ingat ya, bukan penyakit, tapi merupakan respon tubuh, ya. Respon tubuh kita terhadap infeksi. Jadi kalau misalnya ada tadi misalnya virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, terus kita demam, artinya tubuh kita sedang melawan virus tersebut atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi salah satu mekanismenya adalah dengan demam, ya. Jadi demam itu sebagai respon tubuh untuk melawan patogen berupa virus atau bakteri, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 40 menit untuk pengerjaan. Silahkan diskusikan dengan teman-temannya. Kalian bagi-bagi tugas supaya bisa cepat selesai, ya. Itu. Silahkan diskusikan dengan kawan-kawan kalian. Di sini kalian lihat ada pertanyaan, dijawab pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini yang nanti kalian masukkan ke dalam infografis, ya. Oke. Silahkan dikerjakan infografisnya. Siap, Ibu. Kelompok apa ini?
nukleosom Ibu. Kelompok nukleosom. Udah selesai? Sedikit lagi Bu. Sedikit lagi. Oke. Ada kendala di LKPD-nya? Sejauh ini sih aman Ibu. Nggak ada. Oke. Baik, Ibu coba mau tanya ya sama kalian. Nah, di dalam materi yang tadi yang ada di LKPD, nah itu kan tentang influenza ya. Nah, menurut kelompok kalian itu gimana ya? Gimana peran saluran pernapasan itu dalam mengatasi demam sama influenza? Baik, izin menjawab ya Ibu. Jadi peran saluran pernapasan itu dapat membersihkan virus atau partikel lain dari udara yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu juga dapat membantu melembabkan udara yang masuk ke dalam paru-paru yang bisa meredakan gejala kayak hidung tersumbat atau tenggorokan kering, pokoknya yang biasanya datang di demam atau influenza gitu. Oke, jadi punya peranan yang besar ya saluran pernapasan dalam mengatasi demam sama influenza. Oke. Oke, namanya jadi Ruth ya? Iya Ibu. Ada ini nggak pertanyaan nggak? Ibu mau tanya, Ya. kalau misalkan gejala-gejala yang sering terjadi nih di demam sama influenza itu cuma hidung tersumbat sama tenggorokan kering kah atau ada yang lain gitu? Gejala dari Influenza. influenza. Oke. Jadi kan tubuh itu memerlukan energi ya, memerlukan energi. Ketika kita misalnya tadi mengalami sakit influenza, ya otomatis energi yang ada di dalam tubuh kita terkuras. Untuk apa? Melawan penyakit tadi. Makanya jadi enak badan, jadi lemes badannya. Seperti itu ya. Ada lagi yang menanyakan? Cukup? Ibu? Oke, baik. Ya. Diselesaikan ya kalau Baik, sudah Ibu. dikirimkan ke Google Classroom. Google Classroom. Siap Oke. Ibu. Baik, untuk kelompok ini gimana? Udah selesai? Alhamdulillah Ibu sudah. Udah selesai. Coba sampai mana Ibu mau lihat? Sudah selesai Ibu. Oke, bagus. Oke, udah dikirim ke Instagramnya? Sudah Ibu. Oke, baik. Kirim ke kelas Ibu ya. Ya, jangan lupa di screenshot, kemudian dikirim ke Classroom. Oke, coba Ibu mau nanya nih sama kelompok ini. Boleh Ibu. Nah, ini kan tadi kasusnya adalah tentang influenza. Betul. Betul Ibu. Nah, kenapa ya kalau misalnya kita terkena influenza itu badan jadi lemas ya, terus demam, kira-kira kenapa? Yang menjawab? Oke, jadi izin menjawab ya Ibu. Ya, silakan. Jadi demam itu merupakan salah satu respon alami tubuh kita ketika terinfeksi suatu virus atau bakteri. Misalnya influenza. Pada saat kita terkena virus influenza, otomatis secara alami tubuh kita akan merespon dengan menaikkan suhu tubuhnya atau bisa disebut juga demam. Nah, pada saat demam terjadi, otomatis kan tubuh kita juga kan memerlukan banyak energi, Ibu. Nah, maka dari itulah setelah energi kita habis kita akan lemas, Ibu. Jadi itulah alasan kenapa pada saat kita terkena influenza akan demam dan terasa lemas badannya. Akan Seperti itu. demam sama terasa Lemas. Oke, bagus ya jawabannya. Oke, baik, Rasyad ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Nah, izin bertanya Ibu. Oke, boleh. Mau nanya, jadi kalau misalkan kita influenza itu, apakah pasti mengeluarkan gejala atau tiba-tiba aja gitu Ibu? Jadi
bisa langsung sakit gitu atau harus ada gejala dulu. Nah, itu kan kalau untuk influenza biasanya suka bergejala ya. Gejalanya mulai dari bersin-bersin biasanya ya. Awalnya bersin-bersin, terus setelah bersin-bersin meler ya, terus sakit kepala ya. Jadi biasanya kalau influenza itu diawali dengan gejala terlebih dahulu, tapi ya ada beberapa penyakit flu yang gejalanya berbeda gitu. Contohnya kayak kemarin kan virus corona ya. Betul. Nah, virus corona itu ada juga kan yang tidak mengalami gejala, tiba-tiba sakit aja. Ya kan ada yang seperti itu juga. Jadi tergantung dari jenis virusnya juga ya. Apakah bisa menghasilkan gejala atau tidak, seperti itu ya. Jadi Ibu ada yang bisa bergejala dulu, ada yang tiba-tiba gitu Ibu ya. Jadi tergantung dari patogen yang menginfeksinya. Seperti itu. Terima kasih ya. Ibu. Ada lagi? Udah? Oke, jangan lupa dikirimkan ya. Siap Ibu. Untuk yang lainnya gimana, udah selesai? Sudah dikirimkan? Oke. Baik, kalau sudah dikirimkan, sekarang waktunya kita untuk presentasi ya. Oke, Ibu akan tunjuk satu kelompok untuk presentasi. Baik, bentar ya, Ibu cek dulu. Waduh. Siapa nih yang kebagian presentasi? Oke, yang akan presentasi adalah kelompok nukleus. Silakan kepada kelompok nukleus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-temanku. Hari ini perkenalan diri dulu. Kami dari kelompok nukleus. Aku Maula. Di sini ada Sona, ada Intan, ada Rasyad, juga Fadila. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan hasil infografis yang kami buat tentang sistem. Nah, terima kasih Sona. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, yaitu jelaskan bagaimana sistem pertahanan tubuh manusia secara umum merespon masuknya stimulus tersebut. Akan dijawab oleh rekan saya Fadil. Ketika tubuh terinfeksi virus H5N1, respon tubuh manusia dapat bervariasi tergantung sejumlah faktor tersebut. Gejala yang umum terjadi pada infeksi tersebut seperti demam, batuk, sesak napas, dan sakit kepala, sakit tenggorokan, dan flu lainnya. Ya, terima kasih Fadil. Nah, itulah teman-teman gejalanya ya. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga nih. Analisislah peran organ-organ berikut dalam membantu mengatasi demam dan influenza yang dialami oleh orang yang terinfeksi. Nah, di sini ada ada 4 organ tubuh yang kita amati. Pertama, ada kulit. Kulit merupakan organ terluar, organ pertama yang bertemu dengan patogen. Nah, ketika demam, kulit akan terasa lebih hangat, juga akan lebih banyak mengeluarkan keringat. Yang kedua, ada darah. Darah ini mengandung sel-sel kekebalan tubuh seperti limfosit juga makrofag. Kerjanya melawan infusi dan merespon kehadiran patogen seperti virus influenza. Nah, itu sebagiannya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rasyad. Oke, izin menambahkan, jadi bagian ketiga ada sistem pernafasan. Nah, pada sistem pernafasan yang paling utama ialah paru-paru. Kenapa di paru-paru? Karena di paru-paru lah virus influenza itu akan berkembang biak. Selain itu, paru-paru juga akan menghasilkan banyak lendir. Selanjutnya ada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening berfungsi untuk memproduksi sel-sel imunitas pada tubuh. Selain itu, menyaring cairan dalam tubuh untuk melawan patogen. Seperti itu. Nah, teman-teman, penjelasan kita sudah sampai selesai. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh Alden deh.
Ola mau nanya, influenza itu termasuk penyakit yang menular atau bukan? Kalau misalkan iya, kenapa tuh bisa menular? Oke, terima kasih Alden. Kita tampung dulu ya. Selanjutnya satu pertanyaan lagi deh. Ada yang mau ingin tanyakan? Dona deh, Dona. Aku mau tanya, apa aja sih faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh? Oke, terima kasih kepada Dona dan Alden. Teman-teman izinkan kami diskusi dulu ya sebelum menjawab. Nah, teman-teman terima kasih sudah memberikan waktunya untuk kami berdiskusi. Nah, kita sekarang akan menjawab pertanyaan yang tadi ya. Pertanyaan pertama ada dari Alden, katanya apakah virus influenza menular? Jika iya, kenapa? Akan jawab sama aku ya. Jadi virus influenza itu menular ya teman-teman. Kenapa bisa menular? Karena virus ini tuh nempel gitu, nempel di mana aja, nempel di makanan atau nempel di barang yang bahkan kita tidak tahu di situ tuh ada bakteri gitu ya. Nah, kalau misalkan si benda itu terpegang, itu bisa kita tertular. Terus misalkan makanan yang terkena itu kita makan, maka kita juga jadi tertular influenza. Begitu Alden, apakah sudah cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Dona, katanya faktor apa aja sih yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh? Akan dijawab oleh Rasyad. Izin menjawab ya Dona. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh itu yang pertama ada usia. Nah, kalau kita misalkan yang tua biasanya kan imunitasnya udah sedikit menurun, jadi otomatis lebih gampang terkena infeksi atau tertular virus. Yang kedua dari apakah kita pola hidup, intinya pola hidup. Yang pertama dari makanannya, apakah kita makannya yang bergizi, makan sehat. Yang ketiga, apakah kita olahraga secara teratur. Kalau kita olahraga secara teratur, otomatis tubuh kita juga akan fit dan kuat melawan virus-virus tersebut. Yang terakhir adalah istirahat secara teratur, minimal tidur 8 jam seperti itu. Apakah sudah cukup teman-teman? Cukup. Baiklah kalau begitu kita langsung masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulannya virus influenza ini sangat rentan menular, sangat rentan terjadi. Maka oleh karena itu jagalah kebersihan, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok Nukles. Presentasi dari kelompok Nukles ya. Tadi cukup bagus ya yang dijelaskan. Oke, tadi katanya ada pertanyaan influenza bisa menular atau tidak ya. Jadi influenza itu ya bisa menular ya. Nah, kenapa bisa menular ya? Kalau misalnya orang yang mengalami influenza itu bersin misalnya ya, bersin kemudian tidak ditutup, nah itu kan bisa menyebar lewat udara ya. Kan udara ini kita juga nggak tahu apakah udara yang kita hirup sekarang bersih atau tidak ya. Nah, kalau misalnya yang terkena influenza itu bersin, terus kita dekat di areanya dan kemungkinan itu terhirup oleh tubuh kita. Nah, kalau misalnya terhirup ya kita juga bisa terkena juga. Jadi bisa tertular dari influenza ya. Nah, selanjutnya tadi faktor apa yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh? Bagus ya tadi yang dijelaskan oleh Rasyad ya. Salah satunya adalah usia. Usia juga ini mempengaruhi sistem kekebalan tubuh manusia ya. Yang sudah usia lanjut juga yang masih bayi, balita ya, itu sama ya, kekebalan tubuhnya masih rendah ya. Jadi kalau misalnya di sekitarnya ada orang yang sakit, itu gampang sekali tertular. Makanya kalau kita dekat dengan bayi itu harus steril ya, supaya bayinya itu tidak
tertular penyakit ya. Makanya kalau di rumah sakit ruangannya terpisah kan ya, untuk bayi. Kemudian kalau untuk orang lanjut usia juga tadi ya kekebalan tubuhnya juga semakin menurun ya. Terus selain usia juga betul tadi istirahat yang cukup ya. Apakah kalian cukup istirahatnya atau tidak? Di sini suka begadang? Nah, kalau yang suka begadang ya itu juga sama bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Kalau kita kurang istirahat ya bisa menurunkan kekebalan tubuh kita. Makanya orang yang suka begadang itu gampang sekali terkena penyakit ya. Kan ada lagunya ya. Gimana? Ya kira-kira gitu ya. Jadi intinya harus istirahat yang cukup, juga makanan yang bergizi. Nih kalian biasanya umuran segini sukanya seblak ya. Benar. Nah, sekarang kan udah tahu ya, jadi dikurangi ya, jangan terlalu banyak makan seblak ya, karena ya gizinya kita nggak tahu itu seberapa besar gizinya ya, gitu. Malah kebanyakan pedesnya sambalnya ya, gitu. Oke, baik. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Aku, Bu. Oke, silakan Lutfi. Depan. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, sistem kekebalan imun tubuh adalah sistem yang kompleks dan multilayer yang bekerja secara sinergis untuk melawan ancaman-ancaman virus yang ada di eksternal maupun internal. Melalui kombinasi imunitas yang bawaan maupun adaptif, tubuh tuh bisa merespon ancaman dari luar secara cepat dan efisien. Responnya tadi itu contoh demam langsung. Nah itu tuh demam tuh bukan penyakit tetapi respon teman-teman. Terus imunitas juga bisa mengingat patogen yang masuk ke dalam tubuh untuk melindungi tubuh seperti itu. Terus tadi juga dijelaskan bahwa influenza ini berbahaya dan dapat menular. Terus tadi juga faktor-faktor juga sudah disebutkan seperti lansia, terus begadang, terus misal makanan-makanan yang emang tidak baik. Nah, ini saya sedikit menyinggung ya teman-teman terkait makanan. Maaf ini mah Al-Baqarah 168 mengatakan Ya ayuhanas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik. Nah, Allah juga sudah memerintahkan kita untuk makan makanan yang baik, makan yang baik untuk tubuh kita dan sehat untuk tubuh kita. Jadi untuk teman-teman semua selalu jaga kesehatan, istirahat cukup dan makan makanan yang baik. Saya Lutfi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya sama Lutfi. Jadi kesimpulannya untuk hari ini ya, tubuh kita ya akan merespon ketika mengalami infeksi. Nah, respon tubuh kita diantaranya kalau misalnya terkena virus influenza itu bisa menyebabkan demam, sakit tenggorokan, kemudian badannya lemas ya. Nah, itu merupakan reaksi dari tubuh yang melawan serangan dari patogen, khususnya di sini adalah virus influenza ya. Jadi seperti itu kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Sebelum kita akhiri, sekarang silakan buka Google Classroom-nya. Kita evaluasi pembelajaran kita hari ini. Jadi di sana ada 3 bagian, ada post test, kemudian ada refleksi pembelajaran dan penilaian diri ya. Silahkan kalian buka Google Classroom-nya dan dibuka link evaluasinya ya. Baik, Ibu.
Silakan dikerjakan untuk evaluasinya. Simpan dulu HP-nya kalau sudah. Baik Ibu. Ya, baik. Jadi untuk materi di pertemuan berikutnya yaitu mengenai kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem pertahanan tubuh. Ya. Jadi Ibu minta kalian baca terlebih dahulu di rumah ya. Jadi nanti ketika kita bertemu lagi Ibu akan bertanya ya mengenai apa yang sudah kalian baca ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, jadi silahkan untuk KM dipimpin berdoa. Oke, siap teman-teman. Sebelum pulang mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sebelumnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.